Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bisa berjumpa kembali melalui virtual pada pagi hari ini dalam ibadah keluarga kita masing-masing, di mana Tuhan hadir juga bersama saudara dan saya. Dan pagi ini, kekasih yang diberkati Tuhan, saya percaya pasti semua hidup dalam keadaan sehat-sehat, karena Tuhan sudah menyertai sepanjang masa pandemi ini. Dan saya bersyukur selama saudara dan saya ada di rumah, Tuhan tetap berbicara di dalam kehidupan kita sesuatu pesan-pesan yang mungkin saudara bisa ingat ataupun saudara mungkin lupa. Namun yang pasti bahwa saudara tidak bosan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan pagi hari ini dalam ibadah, dalam keluarga, ibadah di rumah, saya akan bagikan satu pesan firman Tuhan, yaitu hidup fokus pada firman-Nya. Hidup fokus pada firman-Nya. Nah, hidup fokus pada firman-Nya atau hidup yang memperhatikan firman, bukan yang lain. Orang yang fokus, dia pasti memperhatikan firman Tuhan. Dan apa yang Tuhan katakan, dikerjakan, dilakukan, diperhatikan, sehingga hidup kita fokus kepada firman-Nya. Dan firman Tuhan yang akan kita baca di dalam Injil Matius pasal yang ke-14, ayat 22. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita buka firman Tuhan. Injil Matius pasal yang ke-14, ayat 22. Di situ ada judulnya, yaitu Yesus berjalan di atas air. Ayat 22 saya akan bacakan bagi Bapak Ibu yang ada di rumah dalam pertemuan pagi hari ini. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit. Untuk apa di sana? Yaitu untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Dan perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ayat 25. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka, berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena ketakutan atau karena takut. Ayat 27, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, perhatikan di sini, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Ayat 29. Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Ayat 32. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Tanya, "Sesungguhnya Engkau anak Allah." Dan demikianlah firman Tuhan yang sudah kita baca pada pagi hari ini dari Matius 14 ayat ke-22 sampai ayat yang ke-33. Dan saya percaya firman pagi hari ini mengajarkan kita untuk hidup kita fokus pada firman-Nya atau fokus kepada perkataannya. Karena perkataan dan firman-Nya ini adalah penting, saudara. Dan saya percaya bahwa ketika kita fokus pada perkataannya, fokus pada firman-Nya,
apapun yang terjadi, kita tetap tenang. Apapun yang terjadi, kita tetap kuat. Kita tidak akan pernah bimbang atau ragu apa yang Dia sudah firmankan dalam hidup kita. Nah, selain itu ada di dalam kitab Amsal. Mari kita buka kitab Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-20. Di sini menjelaskan dan ditulis oleh Amsal, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika kita fokus pada firman-Nya, ketika kita fokus kepada perkataannya, ketika kita fokus kepada janji Tuhan, maka Tuhan katakan, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga saya percaya pada pagi ini, ketika kita tidak lagi, kalau kita tidak lagi fokus, artinya kita sedang meleset dari perhatian kita kepada Tuhan, meleset dari perhatian kita kepada firman-Nya, sehingga sasaran kita tidak mendapatkan sasaran yang baik, atau perintah-perintahnya Tuhan akhirnya kita abaikan. Kenapa? Karena kita tidak fokus pada firman-Nya. Oleh karena itu pagi hari ini, Yesus menceritakan ketika Dia sedang berdoa sendirian di atas bukit. Murid-muridnya disuruh menyeberang. Tapi pada tengah malam, jam 3 malam, Yesus berjumpa dengan murid-muridnya yang sedang ketakutan, yang sedang kebingungan, yang sedang diterpa oleh gelombang angin sakal. Mereka semuanya kebingungan di perahu. Makanya Yesus datang untuk menghampiri para murid-muridnya dengan cara Yesus berjalan di atas air. Dan mereka murid-murid itu terkejut. Mereka kaget melihat ada sosok yang berjalan di atas air. Dan mereka berteriak, mereka ketakutan. Itu hantu, mereka lihat, berteriak demikian. Mereka tidak sadar bahwa yang berjalan itu adalah Yesus Kristus, Tuhan namanya. Dan akhirnya Yesus bilang begini, tenanglah, tenanglah, jangan takut. Ini aku, kata Tuhan. Petrus bilang, kalau memang benar engkau itu, kalau memang benar engkau itu Tuhan, suruhlah aku berjalan di atas air. Apa responnya Yesus? Yesus bilang begini, datanglah, come on, datanglah. Nah, Petrus mendengar disuruh datang. Dia coba melangkah. Dia coba memperhatikan perkataan Yesus. Nah, demikian juga ketika kita memperhatikan, fokus kepada firman Tuhan. Apa yang Yesus katakan, apa yang firman tuliskan, apa yang firman Tuhan katakan dalam hidup kita. Dia menawarkan untuk kita berjalan di dalam ketidakmungkinan. Hidup ini, saudara, penuh dengan gelombang-gelombang, penuh dengan angin sakal yang tiba-tiba muncul. Kita tidak tahu 3 bulan yang lalu, 4 bulan yang lalu, 5 bulan yang lalu. Kita tidak tahu itu corona akan datang. Tapi pagi hari ini, Yesus mengingatkan kita untuk kita fokus pada firman-Nya. Jangan fokus kepada yang lain. Jangan terpengaruh dengan gelombang-gelombang angin sakal yang datang. Ya, jadi pagi hari ini, percayalah ada pertolongan Tuhan. Apa yang dilakukan Petrus? Petrus mulai melangkah. Dia mulai keluar dari perahu. Dia mulai berjalan di atas air. Dia mulai fokus kepada perkataan Yesus. Tapi di tengah-tengah perjalanannya, dia mulai kehilangan fokus, kehilangan arah. Kenapa? Karena dia mendengarkan suara-suara yang lain.
Dia coba mendengarkan angin yang begitu kuat, gelombang yang begitu besar. Dia coba perhatikan yang lain. Dan apa yang terjadi? Petrus jatuh tenggelam. Namun puji Tuhannya, Petrus berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Pertolongan Tuhan tidak jauh dari hidup kita. Ketika kita berseru kepada Tuhan, pertolongan Tuhan atas hidup kita hanya sejauh sejengkal lengannya Tuhan Yesus. Tidak panjang, tidak jauh. Langsung Yesus tangkap dengan tangannya. Demikian juga dalam hidup kita, ketika kita berseru, berteriak, "Tuhan, tolonglah keluargaku. Tuhan, tolonglah persoalanku." Yesus sebetulnya ada di sampingmu. Hanya karena kita tidak fokus lagi dengan firman Tuhan. Kita tidak fokus lagi dengan perkataan Tuhan. Kita tidak fokus lagi, tidak perhatikan lagi firman-Nya. Maka kita akhirnya mengalami tenggelam. Kita kehilangan arah. Namun Tuhan tetap menolong kita. Amin, saudara. Jadi jangan takut, tenang aja. Tetap berseru, tetap berdoa. Panggil namanya, percaya, fokus kepada firman Tuhan. Saya percaya, pertolongan Tuhan tidak jauh. Dia hanya sejengkal lengan, hanya sejengkal lengannya dia. Dia hanya sejengkal dan menggapai tangan saudara, sehingga saudara bisa mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. 3 bulan ini kita ada di rumah. Kita beribadah di rumah, kita diam di rumah. Jangan berhenti berseru kepada Tuhan. Dia siap menolong Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Dan saya percaya pagi hari ini, Dia mau berurusan dengan saudara dan saya. Dia mau menolong hidup saudara dan saya. Sehingga hidup kita mengalami sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, oleh karena itu, daya fokus yang semakin kuat tertuju kepada firman Tuhan akan menjagai hati kita untuk tetap tenang, hati kita tetap percaya, hati kita tetap kokoh, kuat, dan teguh. Itu daya fokus kalau kita fokus pada firman-Nya. Dan saya percaya pagi hari ini kalau saudara coba keluar dari fokus firman-Nya, maka kita akan kehilangan pertolongan Tuhan. Namun kasih Tuhan Dia tetap membawa saudara dan saya untuk menolong apapun yang terjadi dalam hidupmu. Dan inilah yang akan membuat kita berjalan di atas kemustahilan tanpa harus tenggelam di tengah-tengah arus dunia ini. Jadi ketika kita fokus kepada firman-Nya, ketika kita fokus kepada Tuhan, seperti Tuhan bilang, "Datanglah," maka Petrus mulai melangkah. Namun di pertengahan jalan menuju kepada Yesus, dia mulai bimbang, dia mulai mendengar, dia mulai kehilangan fokusnya, dan akhirnya tenggelam. Oleh karena itu, saudara, tetap jaga fokus kita kepada Tuhan, supaya kita tidak kehilangan perhatian kita kepada Tuhan. Nah, kalau perhatian kita selalu kepada Tuhan, maka hidup kita akan bahagia, hidup kita akan tenang, kita tidak kehilangan kasih Tuhan, kita tidak kehilangan pertolongan Tuhan. Nah, jika kita fokus, maka segala upaya musuh, kekuatan musuh untuk membuat kita terganggu, ya, saya percaya kekuatan musuh akan gagal. Segala persoalan akan gagal untuk coba-coba menenggelamkan saudara dan saya. Saya sudah alami, saudara. Musuh tidak bisa menggagalkan apapun untuk menenggelamkan hidup saya. Kenapa? Karena saya tetap fokus kepada firman-Nya. Saya tetap fokus kepada perkataannya. Dan perkataan Tuhan itu luar biasa. Karena itu, ada beberapa hal yang saya rasa dapat meningkatkan daya fokus kita terhadap Tuhan. Ada beberapa hal yang bisa meningkatkan daya fokus saudara kepada perkataan atau firman Tuhan itu. Yang pertama, sadarilah bahwa hidup kita memang harus berdasarkan dan dibangun di atas dasar firman. Sadar
bahwa hidup saudara dan saya, memang harus berdasarkan dibangun di atas firman. Karena kalau kita tidak dibangun di atas firman, seperti orang yang membangun rumah di atas pasir, ya, sehingga ketika ada badai, ada hujan badai, penghantam, banjir melanda, maka rumah itu akan rubuh, hancur dan rusak berat. Ya, di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai 27 dikatakan demikian, ibarat seperti orang yang membangun rumah di atas pasir, tapi orang yang fokus kepada Tuhan diibaratkan sebagai orang yang membangun rumah di atas batu, sehingga datang banjir, badai, gelombang apapun tidak bisa menghancurkan rumah kita. Demikian juga dalam hidup saudara dan saya. Amen. Itu yang pertama. Jadi kita harus sadar bahwa hidup kita harus dibangun di atas firman Tuhan. Karena orang yang dibangun di atas firman Tuhan, dia akan kokoh, kuat, tidak tergoncangkan. Yang kedua, firman-Nya merupakan arahan. Yang kedua, daya fokus kita semakin kuat. Karena firman-Nya merupakan arahan, tuntunan, serta terang bagi jalan hidup kita. Ingat, firman Tuhan adalah terang dalam hidup kita. Dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi kita tidak berjalan dalam kegelapan karena kita fokus kepada terang Tuhan. Kita tidak berjalan di dalam hal-hal yang buruk karena kita fokus kepada hal-hal yang baik dari Tuhan. Karena perkataan Tuhan itu pasti terjadi. Amin, saudara. Jadi selama kita memegang firman, artinya kegelapan tidak akan menguasai hidup kita. Selama saudara dan saya memegang firman Allah, kegelapan segelap apapun tidak akan menguasai atau mempengaruhi hidup kita. Karena kita fokus kepada terang Tuhan. Amin. Jadi yang kedua, kita fokus pada terang Tuhan. Persoalan apapun, masalah apapun, seberat apapun yang terjadi hari-hari ini, kita tetap fokus kepada firman-Nya. Maka kita melihat terang Tuhan yang membukakan jalan supaya kita bisa melihat terang itu dan menemukan pertolongan Tuhan. Amin. Yang terakhir, yang ketiga, jadikan apa yang Tuhan firmankan sebagai bahan perenungan. Jadi ketika kita mendengar firman Tuhan, jadikan apapun yang Tuhan firmankan sebagai bahan perenungan yang terus memenuhi pikiran kita, dipenuhi dengan firman Tuhan. Hidup kita dipenuhi dengan firman Tuhan. Hati kita dipenuhi dengan firman Tuhan. Sehingga firman yang kita terima itu sangat padat. Sehingga firman itu yang akan meneguhkan hidup kita. Mazmur pasal yang pertama, ingat saudara. Mazmur pasal yang pertama ayat 1-3 dikatakan, berbahagialah orang yang tidak mendengarkan nasihat orang fasik. Dan berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Dan saya percaya orang yang sukanya merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Daunnya tetap hijau dan menghasilkan buah pada musimnya. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Kenapa kita berhasil? Karena kita memperhatikan firman Tuhan. Tadi Amsal katakan, berbahagialah orang yang memperhatikan firman Tuhan. Dan saya percaya pagi hari ini, yuk mari kita lanjutkan. Jangan berhenti untuk fokus pada firman-Nya. Memang firman-Nya itu, mungkin kita tidak mengerti apa yang Tuhan mau lakukan buat kita. Namun Tuhan mau, ayo perhatikan, fokus kepada firman-Nya. Seperti Petrus ketika dia dengar, datanglah. Seperti Petrus juga pada waktu dia sepanjang malam tidak mendapatkan ikan. Ketika itu Yesus bilang, bertolaklah lebih dalam dan tebarkanlah jalamu. Dan Petrus memperhatikan perkataan Yesus. Sekalipun dia sudah sepanjang malam tidak mendapatkan apa-apa. Namun ketika dia menebarkan jalannya karena Tuhan yang suruh, karena dia mendengar perintah Tuhan, dia fokus kepada perintah Tuhan, maka
penuhlah ikan dalam jalannya. Dan perahu itu dipenuhi dengan ikan. Diberkati sekali saudara. Berikutnya contoh lagi, ketika Petrus sedang mencari ikan bersama murid-murid yang lain. Apa yang Yesus katakan? Yesus ketika berdiri di tepi pantai Galilea. Dan murid-muridnya tidak lihat, tidak tahu siapa. Ada Yesus sedang berdiri di sana. Yesus dari jauh dia hanya berkata, "Adakah lauk pauk padamu?" Mereka tidak punya lauk pauk. Tapi ketika Petrus mendengar suara Yesus, ketika itu Yesus berkata, "Tebarkanlah jalamu." Dan akhirnya murid-murid itu mendapatkan ikan begitu banyak. Dan akhirnya pun Petrus tahu itu Tuhan. Itu Tuhan. Bukan yang lain. Itu Tuhan. Kemudian Petrus dia lompat dari perahunya. Dan dia menghampiri Tuhan Yesus. Dan akhirnya mereka bisa sarapan bersama-sama. Nah, satu kebenaran firman Tuhan. Ketika kita fokus dengan firman-Nya. Ketika kita fokus dengan perkataannya. Ketika kita memperhatikan perkataannya. Maka apapun kebutuhan kita. Sesulit apapun apa yang sedang kita hadapi. Dia Allah yang mampu membuka jalan. Dia Tuhan yang mampu menyediakan segala kebutuhan kita. Dan saya percaya itu pun bisa terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya sudah mengalami, keluarga kami sudah mengalami banyak pertolongan Tuhan di masa-masa pandemi ini. Jadi jangan takut. Perhatikan aja firman. Perhatikanlah perkataannya. Karena hidup kita berdasarkan firman Tuhan. Dan saya percaya pagi hari ini kita semua pasti mau semangat untuk memperhatikan fokus pada firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa dan saya akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau hari-hari ini fokus saudara mulai berubah. Pikiran saudara mulai berubah. Jalan hidupmu mulai melihat kiri kanan. Sepertinya sudah tidak ada pertolongan. Jangan takut, tenanglah Tuhan katanya. Jangan takut, tenanglah. Aku ini kata Tuhan. Dia pasti menolong. Seperti dia menolong Petrus ketika Petrus tenggelam. Diangkatnya dia. Dan Tuhan hanya bilang, "Hai, engkau yang kurang percaya. Mengapa engkau bimbang?" Pagi ini, buang semua kebimbangan kita. Buang semua ketakutan kita. Dan saya mau berdoa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita tundukkan kepala, kita lipat tangan kita berseru kepada Tuhan. Bapa di surga, kasih dan anugerah-Mu tidak pernah berhenti. Sehingga pagi hari ini Engkau mengingatkan kami, kalau selama masa pandemi, masa 3 bulan ini kami tetap di rumah. Mungkin kami sudah dihantui banyak hal. Mungkin kami sudah banyak melihat hantu-hantu bukan secara lahiriah, namun secara kasat mata kami. Kami melihatnya dengan kesulitan-kesulitan. Kami melihatnya dengan kesusahan-kesusahan. Kami melihatnya dengan kebosanan-kebosanan yang terjadi selama di rumah. Namun ketika kami sadar, kami menyadari bahwa kami harus membangun iman kami di atas dasar firman. Sehingga rumah rohani kami tetap kuat, tetap kokoh, tidak goyah. Dan pagi hari ini aku berdoa Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus. Engkau berikan hati yang tetap fokus kepada firman-Mu ya Tuhan. Supaya kami melihat Tuhan di dalam ketidakmungkinan kami bisa dapatkan. Terima kasih Bapa. Kami percaya kasih-Mu terus menyertai kami. Kami percaya Roh-Mu terus menyertai kami. Dan bantu kami umat-Mu, anak-anak-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga hidup kami fokus kepada kebenaran firman-Mu. Karena kebenaran firman-Mu yang pasti memerdekakan kami. Yang pasti menjadi terang dalam hidup kami. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sehingga fokus hati kami, fokus pikiran kami hanya kepada kebenaran firman-Mu. Dan semua yang tidak mungkin pasti terjadi. Di dalam nama Yesus, kiranya kasih anugerah Allah dan berkat ilahi terus tercurah dalam hidup rumah tangga, keluarga-keluarga yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati.